pendeta mengkhotbahkan tentang apa? Pengampunan. Ya, itu yang paling ditakuti. Saudara, ketika ada orang-orang yang melepaskan diri, aku mau ampuni dia, iblis akan kehilangan kendali. Saya ingin jelaskan saudara, ini yang namanya puasa Paskah. Puasa Paskah. Puasa Paskah itu puasa apa sih? Puasa pengampunan. Kita merayakan Paskah itu apa sih? Sedang merayakan tentang, mau bersuka cita tentang apa? Dosa kita diampuni. Dosa saudara diampuni. Beri kemuliaan bagi Yesus. Kesalahan kita diampuni. Kalau diampuni, dinyatakan tidak bersalah. Dinyatakan bebas dari hukuman. Itulah pesan Paskah. Kenapa? Karena ada orang yang sudah menanggung hukuman itu. Yang menjadi terhukumnya sudah. Namanya siapa? Nah, saudara perhatikan di sini. Yesus kalau tidak pakai jubah kasih, Yesus mengalahkan iblis. Bukan karena kekuatan dia sebagai Allah. Bukan. Tetapi Yesus mengalahkan iblis di atas kayu salib. Karena apa saudara? Dia kalahkan lewat apa? Karakter kasih. Karakter. Saudara harus bedakan di antara dukun dengan hamba Tuhan. Orang Kristen. Kalau dukun dia ingin tunjukkan kesaktian dia. Supaya orang percaya sama dia. Nurut sama dia. Dibawa kekuasaan dia. Tetapi kalau hamba Tuhan, dia tidak boleh tunjukkan kesaktian dia ke depan. Yang dia perlu tunjukin adalah apa? Belas kasihan, kemurahan hati, yang kemurahan. Tunjukin ketergantungan kita sama Tuhan. Rendah hati, katakan amin. Tunjukin kelemahan kita. Tunjukin kesabaran. Ketika ini Anda menyatu, ya kan, menjadi apa? Mendarah daging dalam diri kita, maka kuasa Allah pasti menyertai. Yang percaya katakan amin. Saya ingin beritahu ini, saudara, waktu Paskah mulai dari Jumat Agung sampai kepada kebangkitan Yesus hari itu, saudara, iblis itu kehilangan, iblis dan roh jahat itu kehilangan kendali, kehilangan kuasanya di hadapan kuasa kasih dan pengampunan. Saudara, kita tahu bahwa iblis itu berkuasa atas apa? Matahari, bumi, semua atmosfer. Efesus 6 katakan apa? Dia sebagai apa? Saudara, penghulu kerajaan angkasa. Kuasai semua ciptaan, menguasai semua atmosfer. Saudara, dia kehilangan kuasanya. Saudara, kehilangan kendalinya atas segala ciptaan. Ketika Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Yesus berkata, ya Bapa, ampuni mereka di atas kayu salib. Ya saudara, itu dengan apa? Kenapa ini? Kita seringkali ampunilah, ya ampuni. Aku sudah ampuni kok, tapi masih benci, masih ngomong yang jahat. Aku sudah ampuni kok Pak. Nah artinya pengampunan yang kita ucapkan itu hanya secara politis, untuk kepentingan elektoral, supaya orang melihat kita ini orang baik. Tapi Yesus dia berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan secara apa? Spiritual, dari hati Anda. Kalau saudara bisa melepaskan pengampunan, kalau kita bisa melepaskan pengampun dari segenap hati kita yang paling dalam, maka ada kuasa Allah yang akan bekerja menghancurkan setiap kendali iblis yang mau hancurkan keuangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, masa depan kita, bahkan pelayanan. Yang percaya katakan amin. Saya lihat buktinya sini. Iblis yang berkuasa atas matahari. Matahari menolak bersinar selama 3 jam. Saudara, ketika Tuhan melepaskan pengampunan, bumi, saudara, bergetar ketika mendengar kuasa kasih, kuasa pengampunan dilepaskan oleh Yesus sekali. Membuat apa? Bumi menjadi gempa.
Bait Allah terbelah dua, saudara. Bahkan iblis yang berkuasa atas kematian, atas maut. Terbukti kan, iblis kuasa atas maut kan? Kalau kita kena vonis penyakit siap kita, jujur saudara, itu keterangan kendalinya itu masih ada. Padahal, ya kan, iblis sudah kehilangan kendalinya atas kematian. Terbukti apa? Orang-orang yang mati di dalam kuburan waktu Yesus berkata, apa saudara? Ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka sudah selesai. Itu orang yang mati bangkit. Beri kemuliaan Yesus.